Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru kita ini banyak tafakkur dengan pada binatang. Berapa yang kita potong, berapa yang kita sembelih, kita buka kulitnya. Ya, mungkin kita makan kondronya, makan cotonya, ya makan ya dagingnya. Mungkin masih di kulkas kita masih banyak ya. Artinya apa? Jangan kita sibuk makan tapi tidak mempengaruhi sedikit pun suasana hati kita, tidak mempengaruhi suasana syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mestinya setiap kita melihat binatang itu, dia menyerahkan dirinya, dia hadir untuk melayani kita, maka seharusnya jangan kita kalah ya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ya mereka sudah serahkan diri. Ya, jangan kita malu dikala oleh binatang-binatang ternak tersebut. Di sini Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan banyak manfaatnya ya. Yang pertama kami tundukkan wazalna lahum ya faminha rakubuhum, mereka jadikan kendaraan, wa minha yakulun, mereka makan. Jadi sudah 3 fungsi memang di sini. Walahum fiha manafi, ada manfaat-manfaat lain yang kita tidak disebutkan ini tadi pada 3. Wa masyarib, untuk juga diminum. Afala yashkurun ya. Dan apakah mereka tidak bersyukur? Jadi Allah menguji juga kita dengan ujian bahwa ini ujian untuk bersedekah bagi kita. Jadi di sini sudah disebutkan liyashhadu, hendaknya mereka kalau ada lam seperti ini ya, lam untuk menunjukkan liyashhadu, untuk mereka mempersaksikan, menyaksikan. Apa yang disuruh saksikan dari hewan itu? Manafi. Manafi, apa ini? Manfaat-manfaat. Jadi jangan lihat binatang itu yang sekalian sebagai benda mati yang tidak punya apa-apa. Coba respon segera, lalu kita bisa mengambil manfaat. Wa yazkuru ismallah, sinilah kita dianjurkan menyebut nama Allah ketika kita menyembelihnya. Ya, minta izin kepada Allah atas sembelihan tersebut. Ya fakulu minha, makanlah sebagiannya, karena itu binatang-binatang ternak kita. Meskipun 1 sendok, 1 potong iris, kita makan dia. Wa ataimu, dan kasih makan. Jadi ada yang dimakan, ada yang dikasih makan. Jadi ada yang kita makan, ada yang diberi untuk dimakan. Sini paling tidak al-bais wal fakir, orang mendapatkan jatah melalui kita insyaallah. Kulu, makanlah ya. Kemudian wara'au, disuruh gembalakan. Jadi disuruh potong sebagian, suruh memang gembalakan sebagian. Nah, mudah-mudahan dengan menggembalakan ini kita disuruh ini. Jadi kalau baca ayat begitu modalnya, Pak. Oh, sudah lihat, renungkan berapa besar kemampuan kita bisa berinteraksi dengan ayat itu. Karena Allah mengatakan inna fi zalika, pada yang demikian itu adalah ayat. Ada tanda-tanda kepada siapa yang bisa menangkap ini? Liulinnuha, kepada orang yang berfikir, memiliki akal. Ya, kalau tidak ada akalnya, dia tidak sepelekan itu, tidak fungsikan, tidak bisa menangkap itu pada semua yang dia lihat itu. Karena itu jangan kita lalai kalau ada ayat seperti ini, berdoa kepada Allah. Kalau perlu jangan pindah sebelum kita diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ayat itu. Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal, dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah atau kemah-kemah dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan membawanya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim. Dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu unta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan yang kamu pakai sewaktu-waktu tertentu. Jadi
Sudah luar biasa, ini sudah bisa jadi rumah ya. Di rumah salah satu fungsinya kulit-kulit binatang ini adalah bisa menjadi rumah sebagian kaum muslimin, ya, terutama yang pindah di daerah-daerah padang pasir. Itu rumah mereka kemah-kemah itu. Dari kulit-kulit binatang mereka susun jadilah atap itu. Ya, ada dari bulu unta, bulu kambing, bahkan sebagiannya menjadi perhiasan kita. Alhamdulillah. Ya, lanjut. Dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. Makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Ya, sini suruh apa? Suruh di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan. Ada hamulah. Hamulah. Ya, itu hamul artinya yang mengangkut. Makanya kalau orang hamil artinya orang yang mengangkut anak. Hamil itu artinya orang yang mengangkut anak, artinya membawa anak. Jadi dari binatang ternak itu ada yang mengangkut. Bayangkan itu Pak, kalau bawa karung itu di kampung, kasih naik beras, kasih naik karung, di atasnya itu kuda. Iya, kemaing itu kuatnya itu kuda, angkat itu tak berapa karung itu. Salah satu manfaat. Ya, bagaimana itu kuda memikul beban-beban. Ini salah satunya adalah wa minal an'ami itu hamula. Dia sebagai kendaraan angkut. Ya, transportasi. Ya. Kan juga wa farsha. Ada juga untuk disembelih. Kulu, makanlah itu. Mimma razaqakumullah. Dan pada saat kita makan ini ada larangannya Allah. Wala tattabi'u, jangan mengikuti itu khutuwati syaitan. Gimana itu makan yang mengikuti langkah syaitan? Ya, satu, makan tidak punya adab. Yang kedua, makan tapi tidak tersambungkan suasana hati kita kepada yang memberi kita makan. Ya, kalau antum cuma makan enak itu, apa bedanya dengan makanan binatang itu makan juga dengan enak? Mestinya ketika kita mengatakan enak, maka lebih berat lagi kita untuk tidak taat sama Allah. Lebih berat lagi untuk kita kufur sama Allah. Lebih berat lagi suasana kita untuk menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, coba bayangkan dikasih makan. Bahkan ada buku mas kalian yang saya baca itu, Masya Allah. Seandainya antum makan potong daging atau potong daging bukan karena rahmat Allah atas potong daging tersebut, maka itu berpuluh-puluh tahun itu daging, potongan daging satu potong itu tidak akan keluar di perut kita, karena tidak akan terkunyah. Coba lihat Pak, potongan daging itu kalau bukan rahmat Allah, tidak akan keluar itu dari perut kita ya Allah. Baru kita lihat itu daging mengalir memang itu enzim pelunak pada di mulut kita ini. Enzim itu oli-olinya itu yang bisa membuat lunak itu daging. Dan kalau bukan rahmat Allah, daging itu tidak akan lunak ya Mas. Coba bayangkan yang akan makan kan cuma lambung yang tidak punya apa, yang tidak punya kekuatan apa-apa. Tapi alhamdulillah daging yang memakan daging lambung tak yang menghancurkan daging ini. Maka kalau makan ke daging Mas sekarang bismillah ke. Kalau bukan dengan rahmat Allah tidak keluar ini. Dan bayangkan kalau dia keluar seperti di daging kembali. Siapa yang kerjakan semua ini? Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kulu makan ini, sandarkan hati kita. Maka kalau Masya Allah ya sekalian, karena itu makanan ya sekalian, sebenarnya enaknya itu bukan karena siapa yang bikin makanan itu, bukan juga resepnya, bukan karena zatnya makanan itu juga, tapi Allah yang bikin enak di tenggorokan kita. Sebab mungkin itu tahu jangan tuh makan itu juga saya makan tapi saya pahit. Dan seperti itu orang tua sakit. Orang sakit semua pahit.
makanannya sama, yang bikin sama, resepnya sama, persis sama, tapi nilai perasaan itu beda. Siapa yang merubah semua ini? Tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih syukur karena masih mau masuk. Kalau sudah tidak mau masuk, tidak ada lagi mau masuk, ya sekarang ya tunggu. Kita gali lubang di bawah. Detik-detik ketika semua orang berkumpul di sekeliling kita lalu berkata, tidak bisa lagi dokter, sudah angkat tangan semua, tidak ada lagi andalan tak apa-apa kecuali amalan tak yang kita sudah lakukan. Tidak ada. Terputuslah seluruh yang kita sudah lakukan, kecuali amal-amal jariah yang bisa berkesinambungan meskipun kita tidak ada, orang lain bisa lanjutkan.